Dalam sistem saraf manusia, ada yang disebut sebagai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya itu mengintegrasikan informasi sensorik, mengordinasikan respon motorik, dan juga mengatur fungsi tubuh lainnya. Sistem saraf pusat ini itu sangat penting karena mengendalikan segala sesuatu, mulai dari gerakan tubuh seperti berjalan dan berbicara, hingga merasakan sentuhan dan mengendalikan fungsi dan organ dalam tubuh seperti detak jantung dan pernafasan. Otak ini adalah pusat pemikiran dan emosi kita, sedangkan sumsum tulang belakang adalah seperti kabel listrik yang mengirim sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Nah, bayangkan jika tubuh adalah sebuah pabrik besar, maka otak adalah manajer yang mengatur semua operasi dan sumsum tulang belakang itu adalah jaringan listrik yang memastikan semua mesin berjalan dengan lancar. Nah, tanpa sistem saraf pusat, tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Sistem saraf pusat yang pertama yaitu otak. Nah, otak manusia itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar itu terletak di bagian atas otak yang mengendalikan berbagai fungsi kognitif seperti persepsi, gerakan sadar, emosi, dan bahasa. Di otak besar terbagi menjadi 2 hemisfer, kanan dan kiri, yang masing-masing itu mengontrol sisi tubuh yang berlawanan. Di bagian otak besar ini juga mencakup korteks otak yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi kompleks dan pemikiran yang abstrak. Bagian yang kedua dari otak adalah otak kecil atau cerebellum. Bisa kita lihat pada gambar, otak kecil itu terdapat di belakang otak. Otak kecil ini berperan dalam pengendalian motorik, koordinasi gerakan, dan keseimbangan tubuh. Meskipun proporsinya kecil, otak kecil ini memiliki jumlah neuron yang sangat besar yang menunjukkan pentingnya fungsi motorik yang kompleks. Otak tengah atau brainstem terletak di bagian bawah otak. Fungsinya sebagai pusat pengatur berbagai fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan pencernaan. Di otak tengah itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mesencephalon atau bagian tengah, pons itu bagian atas, dan medulla oblongata itu bagian bawah. Bagian ini juga mengatur siklus tidur dan bangun serta respon refleks otomatis seperti merespon stimulus sensorik. Ketiga bagian ini itu bekerja sama secara bersinergi untuk menjaga fungsi tubuh dan memfasilitasi aktivitas mental dan fisik sehari-hari. Salah satu bagian dari sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam kanal tulang belakang. Fungsi utama adalah mengirimkan sinyal-sinyal antara otak dan bagian tubuh lainnya serta pusat pengendalian refleks tubuh dan koordinasi gerakan. Sumsum tulang belakang sangat penting untuk motorik dan sensorik tubuh manusia. Gangguan pada sumsum tulang belakang dapat menyebabkan berbagai masalah neurologis seperti kelemahan otot, kesemutan, atau bahkan kelumpuhan yang dirasakan. Adapun bagian-bagian dari sumsum tulang belakang yang pertama, tanduk dorsal. Bagian ini terletak di bagian belakang sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai tempat masuknya serat saraf sensorik. Tanduk dorsal akan mengirimkan informasi sensorik seperti rasa sakit, suhu, sentuhan, dan bagian yang kedua yaitu tanduk ventral. Tanduk ventral terletak di bagian depan sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai tempat keluarnya serat saraf motorik. Tanduk ventral akan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke otot-otot tubuh untuk mengatur gerakan tubuh. Ketiga yaitu tanduk lateral.
Bagian ini terletak di antara tanduk dorsal dan tanduk ventral dan berperan dalam mengatur aktivitas sistem saraf otonom yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak kita sadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan sistem pencernaan. Bagian yang keempat yaitu substansi putih. Substansi putih sumsum tulang belakang terdiri dari serat-serat saraf yang membawa informasi sensorik dari otak ke tubuh atau serabut saraf sensorik, dan membawa informasi motorik dari otak ke otot atau serabut saraf motorik. Bagian yang terakhir atau bagian kelima yaitu substansi abu-abu. Substansi abu-abu sumsum tulang belakang mengandung inti-inti sel saraf yang terlibat dalam pengolahan informasi sensorik dan motorik. Substansi abu-abu juga berperan dalam mengatur refleks tubuh seperti refleks lutut dan refleks tendon. Dengan adanya berbagai bagian sumsum tulang belakang yang berbeda, tubuh manusia dapat mengatur dan merespon berbagai rangsangan dari lingkungan dengan baik. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan serta fungsi sistem saraf pusat secara keseluruhan. Susunan sistem saraf topi. Sistem saraf topi terdiri dari dua bagian utama, sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung dan pencernaan. Sedangkan sistem saraf somatik mengontrol gerakan sadar dan persepsi sensori. Adapun fungsi sistem saraf TP yaitu yang pertama sistem somatik. Saraf ini terdiri atas serabut saraf perifer. Serabut saraf ini bertugas mengambil informasi sensorik atau sensori dari organ perifer seperti kulit. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah jaringan sel kompleks yang mengontrol keadaan internal tubuh. Yang ketiga, sistem simpatik. Bertugas membuat respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dalam waktu cepat. Misalnya, ketika kamu sedang merasa takut atau gugup, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, memproduksi kelenjar keringat, meningkatkan pernafasan, dan lain-lain. Yang terakhir, sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik bertugas membuat respon dan bertanggung jawab menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan normal serta memunculnya ancaman. Jadi, ketika ancaman sudah berlalu, sistem ini mulai bekerja untuk memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan lain-lain. Selanjutnya, proses impuls saraf. Proses impuls saraf yang melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Kecepatan perjalanan gelombang perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 102 meter per detik, tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung myelin. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls karena terjadi perubahan potensial kembali seperti semula. Untuk dapat berfungsi kembali diperlukan waktu 1/500 sampai dengan 1/1000 detik. Penyakit saraf adalah gangguan yang terjadi pada sistem saraf tubuh meliputi otak dan sumsum tulang atau sistem saraf pusat, serta saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ tubuh, yaitu sistem saraf perifer.
Terganggunya sistem saraf dapat menyebabkan terganggunya seluruh atau sebagian fungsi tubuh, seperti sulit bergerak, bernapas, berbicara, gangguan ingatan, serta gangguan fungsi organ tubuh bagian dalam seperti jantung dan paru. Adapun jenis penyakit saraf yang sering diidap masyarakat yaitu yang pertama, penyakit epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat adanya pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Gejala utama dari epilepsi yaitu kejang tanpa penyebab yang jelas pada sebagian seluruh tubuh. Yang kedua, penyakit distonia adalah kondisi yang terjadi ketika otak tubuh berkontraksi secara tidak terkontrol sehingga menyebabkan tubuh bergerak sendiri tanpa sadar. Distonia dapat berefek pada satu otot, satu grup otot, atau otot seluruh tubuh. Dan yang ketiga, penyakit poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Polio dapat menyebabkan kelumpuhan permanen dan bahkan kematian akibat gagalnya lumpuhnya sistem pernapasan. Mengapa satu kasus harus diwaspadai? Karena polio menular, berdampak besar dan panjang bagi kesehatan, maka satu kasus harus diwaspadai dan sebagai ancaman. Keempat, penyakit Bell's juga dikenal sebagai kelumpuhan wajah perifer akut yang menyebabkan tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi pada usia berapapun. Penyebab pastinya belum diketahui. Para ahli juga menduga hal itu disebabkan oleh pembengkakan dan iritasi pada saraf yang mengontrol otot di satu sisi wajah. Kelima, penyakit disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Dan yang keenam, penyakit neuropatik optik adalah hilangnya penglihatan secara tiba-tiba akibat gangguan aliran darah ke saraf optik. Saraf optik ini membawa informasi visual dari mata ke otak, di mana gambar ini diinterpretasikan. Ketika aliran darah ke saraf terganggu, saraf kekurangan oksigen dan nutrisi. Dan yang ketujuh, penyakit neurodegeneratif adalah kondisi kronis yang merusak dan menghancurkan bagian sistem saraf Anda seiring berjalannya waktu, terutama otak Anda. Kondisi ini bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan, namun banyak yang kini dapat diobati berkat kemajuan medis. Dan yang kedelapan, penyakit stroke. Penyakit stroke ini termasuk penyakit dua penyebab kematian yang banyak diidap masyarakat Indonesia. Baik, adapun lanjutan dari penjelasan terkait penyakit sistem saraf. Nah, di mana itu terdapat pertama ada neuropati, di mana gangguan pada saraf tepi yang dapat menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan. Yang kedua itu ada multiple sclerosis, yang dimana penyakit autoimun yang merusak lapisan saraf dan sumsum tulang belakang, mengganggu kemampuan otak untuk berkomunikasi dengan bagian tubuh. Nah, yang ketiga itu ada stroke, yang dimana terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu, menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf. Yang keempat itu ada epilepsi, di mana gangguan saraf yang menyebabkan kejang yang tidak terkendali. Kemudian yang kelima ada migrain, di mana jenis sakit kepala yang dapat disebabkan oleh gangguan pada saraf. Kemudian yang keenam itu ada Parkinson, yang dimana penyakit degeneratif pada sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan tubuh. Kemudian yang ketujuh itu ada neuropati diabetik, yang dimana merupakan komplikasi diabetes yang merusak saraf terutama pada kaki dan tangan. Kemudian ada Alzheimer, di mana penyakit neurodegeneratif
degeneratif yang menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan memori. Kemudian yang ke-9 itu ada gangguan tidur. Jadi pada penyakit sistem saraf ini terdapat juga gangguan tidur yang disebabkan oleh gangguan tidur yang dimana seperti insomnia, sleep apnea, dan narkolepsi yang dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf. Kemudian yang terakhir itu ada meningitis yang dimana disebabkan oleh infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan peradangan pada sistem saraf.